Dahulu dari perwakilan DBL Indonesia ada wakil direktur kita Bapak Doni Ardian. Pak Doni, silakan. Kemudian ada kapten dari masing-masing tim, dari kapten SMA Negeri 70 ada Syira, silakan. Ya boleh dong, aplaus juga. Dari SMA Jubilee Jakarta Olympic Putri ada Tasya, silakan Tasya. Jubilee juga dari Putra kali ini ada Keandra. Dan terakhir dari SMA Bukit Sion Jakarta ada Rio Valdo. Silakan Rio Valdo. Oke, jadi ini konsepnya talk show, kita sang saja ngobrol dengan santai. Kita mulai dulu dari perwakilan DBL terlebih dahulu. Ada Bapak Doni Ardian. Pak Doni, sedikit word, kalau pertanyaan jelas ini tahun ketiga final DBL Jakarta di Indonesia Arena. So far baru DBL aja yang punya final basket di Indonesia Arena dan DBL. Kenapa Doni sampai 3 kali nih menyelenggarakan final di sini? Oke, selamat sore buat teman media. Terima kasih buat sudah hadir di sore ini dan selamat kepada finalis Jubilee Bukit Sion dan Bulungan selamat di 70 Jakarta. Jadi ini adalah bisa dibilang ya di Indonesia itu kan selalu kompet dengan sustainable-nya. Dalam artian bagaimana kita bisa konsisten. Kalau kita lihat dulu dari 2004 masih di Jawa Timur aja, terus 2008 kita 11 kota 10 provinsi, hingga sekarang kita di 31 kota 22 provinsi. Jadi kita tidak pernah meninggalkan sebuah kota atau daerah sebuah series atau sebuah provinsi untuk istilahnya ya, kota itu kan jumlahnya tetap segitu. Bahkan ketika pandemi bisa dibilang di 2021 kita hanya masuk di tahun 2020, ketika pandemi pun dengan keterbatasan itu kita tetap masih bisa melaksanakan kompetisi di 22 provinsi di Indonesia. Jadi kalau dibilang apa ya, ini ada bentuk konsistensi dan komitmen kami dan kita inginnya semua sustainable. Jadi ya kita 3 tahun di Indonesia Arena, kita yang mungkin final pertama ketika 2023 adalah DBL, ada bisa dibilang ada DBL Liga Kedua ini adalah final pertama setelah World Cup kalau nggak salah. Betul. Jadi pertama kali final, kegiatan final yang diadakan di sebuah kompetisi olahraga yang pertama kalinya adalah final menjadi Liga Kedua. Gitu. Ya, selain DBL ini semuanya main 3 kali di sini. Ini main 3 ya, betul. Semuanya yang juga di sini di Indonesia Arena. Kalau dari DBL sendiri Pak, tahun ketiga itu sebenarnya apa sih yang mau dibawa? Selain kalau kita ngomong game ya, kalau kita ngomong game tahun pertama ada hampir buzzer beater game winning shot dari Jubil, kemudian tahun lalu dibalas Buksi. Kita ngomong di Putri memang Jubil belum tembus, tapi tahun lalu so close out there, the drama is there. Dari DBL sendiri tahun ini apa sih Pak yang pengen dibawa ke publik? Kalau ngomong pertandingan ya tergantung semua yang di sini. Kalau bisa dibilang Buksi sama Jubil yang putra ya, itu kan pertemuan pertama di 2022. Pertama kali Buksi kalah final di sama Jubil, dan sekarang kedudukannya 2-1 ya. Betul. Sedangkan kalau SMA Negeri 70 dan Jubil kalau secara final 3-0. Tetapi perlu diingat di tahun 2022 ketika masih ada Maxin, Jubil pernah mengalahkan Bulungan. Nah, di championship series-nya. Jadi ya, ini adalah suatu pertandingan yang memang kedua tim terbaik di Jakarta. Jadi ya, apapun bisa tergantung teman di sini gitu. Ya, semoga nggak bisa di lapangan aja kan. Nah, sedangkan kalau selain pertandingan, kalau ngomong di Indonesia itu kan selalu bikin inovasi baru. Apa yang baru, misalnya tahun 2023 kita bikin baru di final pertama kali di Indonesia Arena. Terus yang tahun lalu kita bikin sesuatu yang baru lagi, dan tahun ini kita bikin sesuatu yang baru lagi.
yaitu adalah kita nyiptain entertainment tambahan. Dalam artian ya basket itu adalah sports, tetapi kalau ngomongin di Indonesia, DBL itu adalah tidak bisa dipisahkan antara sports dan entertainment. Bagaimana kita memperkenalkan pemain, pre-game show-nya, aktivitas entertainment di lapangan itu tetap ada. Dan dari tahun ini kita mencoba konsep baru yang namanya final modern DBL Cup Days sekalian konser. Dalam artian, oke, Game Putri selesai jam 5 nih. Nanti jam 5 sudah ada The Lantis atau The Jensen sudah mulai tampil di area konser, di mana adalah area konser sebelumnya itu adalah tempat latihan yang ada di fasilitas di Indonesia Arena. Hingga nanti jadwal konser itu akan berhenti di 8:30 yang dimana final total juga boleh selesai. Secara random harusnya adalah sebelum halftime konser itu sudah selesai. Jadi mereka bisa nikmatin, oke, habis final putri pengen nyanyi atau senang, ya naik ke zona konser. Setelah itu ya mereka kita bantu. Begitu. Itu yang coba kita bikin di tahun ini, sesuatu yang baru, sesuatu yang inovasi. Semoga itu jadi sesuatu yang baik buat industri olahraga. Kalau pemain putrinya kalau udah final juga boleh nonton, Pak ya? Aman, Pak ya? Boleh. Harusnya baik yang kalah yang menang ya kita bisa bersenang-senang di atas. Dan nanti bisa karaoke bareng di akhir lah, karena nanti ada Demolukers di Business Zone. Setelah after game kita ada karaoke bareng di Business Zone. Ya, itu sih untuk rekan media. Jadi tahun ini memang selain ada peran ya sebagai headline yang nanti tampilnya di lapangan anak-anak dari pergeseran game putri dan game putra, nanti akan ada run tampil. Kita juga DBL menghadirkan concert zone, namanya area concert zone, namanya sekadar konser. Jadi nanti ada 3 band tampil di situ, ada The Lantis, The Jackson, dan juga Hi-Fi. Itu nanti mainnya memang disesuaikan sama jam yang kosong di antara game putri dan game putra. Jadi juga harapannya rekan-rekan media bisa ke situ juga untuk melihat, maksudnya bahwa ini yang berusaha disampaikan lagi Pak ya untuk oleh DBL, sport and entertainment, karena memang dua hal yang tidak bisa terpisah. Itu juga sebenarnya nanti sebenarnya sudah sedikit disinggung oleh Pak Doni, after party itu ada. After party nanti kita timur-timuran, ya, musik timur-timuran sama Molukas, jadi semuanya bisa seru-seruan. Harapannya juga rekan-rekan media bisa hadir juga semuanya. Sebenarnya satu lagi ya, karena kita memang sangat kuat menggabungkan antara sport dan entertainment. Jadi sebenarnya selain finalis tim putri Jubilee dan Bulungan, tapi juga ada tim putra Putri Siang dan Jubilee. Sebenarnya kita tuh punya final juga, yaitu Azhari Best Dance Competition. Yaitu adalah bagian dari entertainment kita menggabungkan bahwa selain basket ini nih ada panggung buat anak-anak dance. Nah, kita nyebutnya adalah Azhari Dance Competition. Di situ ada 5 sekolah yang berhasil masuk ke SMART, yaitu ada SMA Negeri 7 Bulungan, SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 6 Mahakam Jakarta, ada IPK Puri, sama satu lagi adalah SMA kemarin saya lupa yang IPK Puri seperti Sadataris ya. Jadi ada 5 sekolah yang akan berlaga di Azhari Dance Competition. Terus juga kalau itu di main court juga, jadi bakal ada dance juga competition. FYI aja untuk teman-teman media, ini bisa dibilang kompetisi dance terbesar di Indonesia saat ini yang dipunyai oleh Liga Basket. Jadi karena pesertanya kalau ngomongin satu Indonesia ya banyak ya. Kalau satu Indonesia ya banyak. Jadi ngomongnya di Jakarta sendiri ada kurang lebih 120 sekian sekolah yang terlibat dari kompetisi dance. Bahkan ada 2 sekolah kalau nggak salah, meskipun dia tidak punya tim basket, dia bisa berpartisipasi di dalam Azhari Dance Competition. Betul. Ya, selain ngomong dance, kita ngomong ke dalam main course kita. Main course kita adalah final. Kita ke putri dulu, game yang nanti akan kita dulu. Dua-duanya habis rehearsal nih. Habis latihan, habis rehearsal, tapi udah tahun ketiga. Saya rasa kalau lapangan udah hafal lah ya, nggak ada banyak yang berubah. Kalau biasa mainnya agak panas-panas sekali dingin, sebenarnya nggak masalah. Tapi take me back a little bit ke tahun lalu. Tahun lalu, sorry Tasya sebelumnya, mohon maaf. Jelas bukan hal yang mudah untuk Jubilee. Tapi saya pengen tahu dulu dari tim pemenang tahun lalu terlebih dahulu, Asyila.
gimana lihat tahun ini, final tahun ini, lawannya sama, selalu mereka aja di akhir ini gitu. Apa yang beda karena tahun lalu saya rasa is the closest gitu ya, dengan kemungkinan belum akhirnya hampir kembali lagi kalau dari Asia gitu. Ya aku sih sebenarnya kalau dibandingkan tahun lalu sampai sekarang sebenarnya kayak beda jauh sih. Ya dan juga nggak boleh kayak bilang juga dan kita tetap bisa semaksimal mungkin persiapannya semaksimal mungkin juga dan kita udah siap buat pemberian yang terbaik di lapangan. Seberapa besar? Karena ini kan potensial history lagi ya untuk kebulungan ini kalau bisa berarti 4 kali ya, 4 kali beruntun ya, bahkan bisa dibilang selalu juara sejak pandemi selesai. Ini tim yang nyala selama pandemi ya, tahun sebelumnya SMA 28, SMA 70 sekarang gitu. Seberapa besar sebenarnya kayak ngomongin the tops di antara para pemain untuk go for the four? Kayak di tim kita selalu ngomongin kayak jangan terlalu banyak pressure di lapangan karena kalau pressure nanti di lapangan malah gak lepas mainnya kan. Jadi pokoknya keluarin aja yang punya, keluarin semaksimal mungkin apa yang bisa, apa yang peran lu di situ lu keluarin ya, tugas lu jalanin di lapangan, jangan terlalu mikirin gue harus juara ya, karena justru ngalamin banyak pikiran dan aku sih menurut aku sih sebagai kapten seharusnya aku bisa nentuin mental di lapangan buat teman-teman aku, buat adik-adik aku, apalagi terutama yang baru pertama kali main DBL dan itu sih dari aku sendiri. Oh, terima kasih Ashila dari kapten dari SMA Negeri 70 Jakarta. Kali geser ke Jubili, Tasya. Enggak, belum ke situ dulu, belum ke yang tahun lalu. Tasya, sebagai 2 tahun sebelumnya masih ada senior-seniornya, masih ada Makayla, masih ada Lok. Tasya bahkan kalau saya nggak salah recall kalau final pertama saya yakin Tasya kami from the bench. Kalau yang final kedua bench ya? Kalau final kedua yang tahun lalu starting start atau bench juga? Lupa bench juga ya. Jadi tahun ini Tasya bisa dibilang go to guy. Even buat teman-teman lihat di media yang kita bagikan, Tasya Kusumandiri ini top skornya di Jakarta 15 poin per game. Jadi kalau Tasya sendiri take new role di posisi ini sebagai bisa dibilang udah jelas di garis sekarang Tasya, gimana menjalani musim ini sampai akhirnya di final? Pasti ini juga sama juga karena aku dan aku juga membangun solidaritas dan baik dari maksudnya. Jadi kita jalanin per game itu dengan kayak atau enggak dan alhasil juga bakal ngikutin kalau kita jalannya bakal juga sampai final Indonesia itu juga hal yang mungkin dari sebelum 2 tahun aku udah ngerasain ini misalnya kan tahun ini bakal juga. Kalau tadi balik dikit di musim di season saya ingat banget game pertama Jumur cukup kesulitan lawan namanya Gonzaga cewek. Kalau Jubili kan relatif lancar. Kalau menurut Tasya melihat jalan yang lancar itu sebenarnya kayak apa gitu? Apakah ini yang justru bahaya nih terakhir karena kita hampir kayak tidak pernah pressure atau sebenarnya Tasya kayak ya emang kita harusnya standar segini. Memang udah seharusnya sih itu karena tadi walaupun dari game pertama udah kita lulusnya bagus, tapi kita juga nggak bisa menurunin standar game kita. Jadi kita harus naikin standar game kita dan harusnya kita juga pressure buat lawan, pressure buat kita. Pas untuk Tasya, apa yang bisa di-expect dari Jubili cewek nih di final nanti? Apa yang bisa Tasya ngomongin kita bakal kayak gini? Pasti itu bakal kasih yang terbaik dan matiin untukkan kalau Jubili itu nggak bisa menolong dan Oke, aman? Oke, tadi masih aman ya kata-kata dari Tasya terakhir dari memantapkan kedudukan. itu kan yang bilang kalau Jubili nggak bisa melawan
Terima kasih Tasya. Geser kita sesama Kemayoran Kids. Dari Jubil juga. Keandra, last season ada di underside setelah membuka final pertama ever basket di Indonesia Arena dengan juara. Keandra dari situ. Winning shot dari siapa tuh namanya? Pasha sangat-sangat luar biasa. And then last season Rafael ada di sebelah sana nyelesain game gitu. Kalau musim ini, how you want to say about Jubilee menghadapi final kali ini? Yang pastinya tahun ini kita mencoba untuk menjadi tim yang lebih solid dari segi komunikasi, dari segi mental, chemistry, dan semua yang berkaitan dengan game besok. Kita ngomong itu kemarin Jubilee lulus semua nih angkatan yang mau bisa dibilang ini sama golden generation banget. Kalau saya pribadi ini kurang percaya karena kadang-kadang I always come gitu ya. Dan saya percaya, kita percaya itu juga bahwa this is the same generation gitu. Tapi kalau kehilangan senior kemarin, kita sendiri took the role kayak apa? Aku sadar kalau semua pemain mempunyai perannya masing-masing dan saat ini Jubilee mempunyai bisa dibilang freshman yang sangat bertalenta, banyak yang berperan di timnas maupun provinsi, dan saya percaya setiap tim mempunyai kelebihannya masing-masing, jadi ya saya sangat percaya dengan tim Jubilee kali ini. Ya, ngomongin freshman juga nih. Ini dua top skor utama dari Jubilee freshman. Ada Benjamin Berlusi dan juga Cimau Bin Zekwe. Gimana? Tadi ngomong Pasha juga udah ngomong ya. Pasha, Keandra udah ngomong. Saya sama kalian mirip ya. Keandra udah ngomong gimana kalau mereka berdua tuh freshman year ini strong. Tapi kalau dari SSC year sendiri lihat gimana mereka menteri musim itu ya, sebenarnya kayak masih ada sedikit gugup-gugupnya atau udah netral aja. Kita tahu kalau mereka pemain yang bertalenta, dan kita juga sadar kita semua mempunyai satu visi yang sama, yaitu menang sebagai tim. Dan dengan hal seperti itu, menurut saya itu membuktikan bahwa mereka yang menang. Jadi saya nggak ada masalah. Dan saya percaya Cima dan Ben juga yang menang sebagai tim. Oke, kelas sama seperti Tasya tadi. What we can expect from you guys? Kita bakal kasih yang terbaik di game besok, mungkin lebih dari 100%. Jadi ya stay tune. Baik, terima kasih Keandra. Tim positif. Ini kapten terbaru dari Jubilee dari Keandra. Sekarang kita geser ke Rio Valdo yang kali ini datang ke sini sebagai juara bertahan. Apa bedanya sebagai juara bertahan dan sebagai penantang selama dua musim sebelumnya? Yang pasti dari Vision juga kita lebih susah bertahan daripada ngejar ya. Jadi mungkin kita lebih ada pressure buat jadi juara bertahan di Jakarta. Tim kita juga udah banyak menangkan final Liga tahun lalu. Jadi cukup lumayan pressure buat kita, cuma itu nggak jadi kendala bagi kita, nggak bikin mental kita drop dan nggak ganggu kita buat final besok. Kita juga ngomongin sedikit strategik dikit ya. Kalau kita ngomong squad ini ada squad bisa dilihat dipandang dengan mata biasa itu kelihatan kalau mata itu kalau you guys have the size against them gitu ya, kalau ngomongin lawan Jubil gitu. Apakah itu juga di-impress oleh para pemain Jubil bahwa Buksi bahwa oh ya kita memang punya size di sini, terus kita harus bully mereka di situ, atau melihat secara lain bahwa no kita nggak punya ini doang? Kita ya pertama kita size itu keunggulan ya, jadi ya kita harus manfaatin size, tapi nggak cuma size doang, kita juga punya skill, kita juga punya sistem dari coach, dari official juga udah discuss ya gimana cara kita nyerang, cara kita defense itu udah dibahas details di latihan. Jadi kita nggak cuma ngandelin karena kita gede atau size doang main under itu, kita main play as a team. Jadi kita nggak terus.
Terus kemarin ada pemandangan yang cukup unik, di mana kalian akhirnya kalah tanpa sebelum bermain di final. Oke, kekalahan buzzer beater dari Pak Mobil Luhur. How important that lose untuk kalian? Apakah itu kayak jadi justru bikin kalian, kita bisa kalah juga nih? Atau justru sebenarnya this is a wake up call buat kalian? Menurut aku itu wake up call yang mungkin Tuhan kasih kita, karena mungkin banyak dari kita, apalagi kita banyak bahas seniornya kelas 3, kita tuh sangat confident, sangat percaya diri, sehingga kita mungkin lawan PL pas itu tuh sedikit menganggap remeh. Jadi kita mengalami hal yang enggak mau diinginkan, tapi itu menyadarkan kita bahwa kemenangan itu enggak semerta-merta punya kita sendiri, enggak mentang-mentang kita sebenarnya bagus sudah pasti menang. Jadi kemenangan itu hanya punya Tuhan, jadi Tuhan yang menentukan bahwa kita menang apa kalah itu hanya kita. Oke, alhamdulillah keputusannya dikasih oleh Tuhan. Tapi terakhir nih, seberapa besar kalian menginginkan kemenangan kalian? Seberapa besar ya, besar banget. Kita dari awal season juga kita udah confident kita harusnya kita menang lawan Jubilee, cuman seberapa besar banget. Dari tim, dari official kita udah mengeluarkan seluruh effort, dari latihan, dari sparring, dari recovery, dari bonding di luar lapangannya juga kita udah ngeluarin banyak waktu lah. Kita nggak sia-sia, kita nggak main-main. Oke, terima kasih dari Valdo, kita pulang dulu. Sudah pernyataan dari semua pihak yang akan terlibat dan juga Pak Dodi sebagai wakil direktur dari PT DBL Indonesia. Dari rekan-rekan media, kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab dari ujung. Nama, media dan juga pertanyaannya dipersilakan. Selamat sore, saya Naufal dari media JPNN. Pertama buat pihak JPNN dulu Pak. Selamat musim ketiga menyelenggarakan pertandingan final DBL Jakarta di Indonesia. Ini yang kapasitasnya 16.250 penonton. Mungkin bisa tolong diupdate kepada kami para pewarta gimana untuk terkini tiket yang dijual dan juga untuk konser zone ini seperti apa antusiasmenya dari para penggemar untuk bisa menyaksikan pertandingan basket sekaligus acara nonton konser gitu Pak. Jadi mungkin bisa dikasih tahu. Yang kedua mungkin kan kita tahu di finalnya ini aja ya Pak, dua tim terbaik di Jakarta gitu ya. Mungkin kira-kira ada inovasi lain nggak Pak untuk mungkin buat untuk memberikan kesempatan tim lain yang untuk agar finalnya nggak dari tim-tim ini aja. Kami tahu bahwa ini tim yang terbaik, tapi gimana caranya mungkin finalnya ada beda gitu atau seperti apa gitu dari pihak DBL, mungkin ada ngasih inovasi atau mungkin seperti apa gitu. Terus untuk dari tim sendiri mungkin bisa diberikan komentarnya yang 3 musim beruntun ketemu lawan yang sama, gimana perasaannya mungkin atau boleh atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mas Noval dari JPNN. Roni, persilakan. Terima kasih dari JPNN. Jadi kalau secara kapasitas berdasarkan data resminya mereka ya, sebenarnya ada 16.500 kan kapasitas masyarakat ini. Tapi karena ada kebutuhan entertainment dan segala sesuatunya, kita tidak memenuhi 16.500 itu. Kita hanya menjual kurang lebih 15.900 karena ada panggung dan sebagainya. Jadi sejauh ini kalau bisa dibilang setiap kategori memang kita tidak jual 100%. Jadi misalnya kita bilang di 1A gitu, secara kapasitas sudah 750 gitu. Tapi kita kan jualnya cuma 720. Nah, itu kenapa? Karena ada kebutuhan kenyamanan dan sebagainya. Karena tidak semua sudut pandang penonton di ini ada dan seperti ini kita hindari. Nah, kondisi sekarang ini ketika bisa dibilang tiket kita itu sudah berjalan di angka 15.000. Dalam artian, masih ada yang bisa dijual ya. Dijual ini adalah beberapa tiket kategori ya, kategori 4 dan kategori konser. Konser ini dalam artian secara kapasitas memang tidak besar. Kalau nggak salah itu mungkin kapasitasnya kurang lebih 800-an. Dan kita masih belum bisa show off di tahun ini di dalam waktu yang cepat, tapi kita sudah mendekati 80% dari kapasitas gitu.
Sedangkan kalau di venue Indonesia Arena sendiri untuk basket bisa dibilang ya tinggal ke tempat aja, ke tempat mungkin ya tinggal kapasitasnya 90% dari yang kita jual begitu. Sedangkan yang poin nomor 2 adalah mengenai inovasi, bahwa apakah ada konsep lain. Tentunya DBL ini kan tidak pernah berhenti untuk berkembang, mengembangkan sesuatu. Khususnya inovasi-inovasi itu sering kita lakukan. Pernah dulu kita bikin mungkin satu-satunya, kalau nggak salah kan bisa-bisa duluan DBL ada IRS dibanding 3 bulan. Betul. Ini koreksi aja. Jadi kita pertama kali bikin instant replay system itu di Jakarta juga di 2019 kalau nggak salah. Itu inovasi yang kita lakukan. Apakah tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan sistem kompetisi-kompetisi yang berbeda? Tentunya peluang itu ada. Kita tuh never say never, dalam artian dulu saya pernah di podcast di main basket. Apa di seri nasional yang mungkin Anda ingat di sana? Saya bilang never say never gitu. Karena ketika ada peluang untuk kita melakukan inovasi atau apapun, ya DBL itu sangat terbuka, sangat ingin terus berkembang. Karena ya kita harusnya menjadi sebuah benchmark bagi kompetisi-kompetisi lain, maka kita ini adalah leader yang harus memberikan sesuatu yang baru terus. Dan salah satunya kita ini adalah konsep tersebut. Gitu sih mas. Mungkin ya, dari DBL cukup menjawab, mungkin bisa berserta. Ya, untuk pemain saya ulang lagi ya tadi ya, mungkin 3 musim gimana perasaannya ngelatih lawannya sama boring kah? Doi lagi, 4 kali ya, doi lagi gitu ya. Meskipun dan ini tiga ke final juga gitu, doi lagi gitu, atau sebetulnya kayak the excitement still dia sama bahkan lebih gede lagi. Saya kasih lihat dulu. Kalau dari aku sih bilang boring, enggak lah, malah excited banget dan jadinya nggak kaget sih. Maksudnya kayak kalau udah ketemu SMA juga lagi, ya udah nggak kaget karena kita udah prediksi juga kayak oke. Jadi dari awal emang target kita pasti dia juara lagi dan pengen kasih yang terbaik buat sekolah dan pengen mempertahankan gelar juga kan. Apalagi juga tekanan dari banyak orang. Tadi aku bilang juga. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu mikirin tekanan dari banyak orang ya. Ibaratnya kayak kalau tadi main-main aja, kayak keluarin aja yang terbaik ya, hasil biar Tuhan yang menentukan. Next dari Tasya. Tasya agak terlalu lebih pelan suaranya. Kita bikin lebih kencang Tasya. Lama-lama peredup suaranya. Boleh diulang lagi? Tahun berturut-turut dan juga sambil lagi untuk tahun ini sedikit juga akan berubah 4 tahun itu jadi kita tunggu ya besok ya. Kita tunggu besoknya ya. Siapa yang angkat trofi terakhir? Kendra, silakan Kendra. Bertemu dengan Buksi selama 3 tahun, setiap tahun selalu membangun satu semangat yang baru, walaupun ya tentunya dia lagi. Tapi dengan tim yang baru, pemain Buksi yang juga baru, saya yakin tim Jubil juga bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan ya besok kita akan memberikan game yang sangat pantas untuk dilakukan. Oh, thank you. Nice statement, bold statement. Silakan dari Rio. Kalau dari Buksi sih soal excitement ya, kalau juga sekolahnya juga, tapi playernya beda-beda. Mungkin 2 tahun awal itu kita ketemunya ya karena ngobrol sama Barwin ya, masih ada Barwin, ada Gel. Ya, terus tahun ketiga juga kita ketemu yang Rising Star dan dia dan semua itu sangat exciting kalau sekolahnya sama kita. Kita bakal nampilin juga game yang maksimal full effort dari Bukit Silat. Jadi ya nanti kita akan. Oke, itu tadi info lebih dari ini full statement semua. Satunya ngomong bakal
mempertahankan gelar juara, satunya ngomong besok siap aja gitu. Terus Keandra statementnya cukup bold, besok gamenya bakal seru, pantas kalian semua tonton, pantas satu Indonesia tonton. Ini satu-satunya final basket di Indonesia yang ditonton 15.000 orang, nggak ada lagi live. Satu lagi, Rio bakal tetap bertahan di jalannya, jadi Keandra langkai dulu Rio baru sebelum akan trofi yang bisa. Oke, dari media lain, ada pertanyaan lain? Aran, oke silakan. Ya, selamat siang, selamat sore, teman-teman, selamat sore Pak. Mas, saya Kanon dari Meraputih.com. Yang mau saya tanya Pak Doni, Pak kira-kira kalau dari panitia sendiri untuk besok sendiri kesiapannya sudah berapa persen? Karena ini kan kalau saya lihat tadi masih banyak yang setting alat dan segala macam. Apakah dalam waktu sehari atau 24 jam semuanya sudah beres dan sudah siap, atau memang masih ada minor-minor sedikit yang akan diselesaikan? Nah, buat teman-teman yang besok bakal main, kalau saya sih cuma pengen minta komentar kalian aja. Kan Bukit Sion udah ketemu Jubilee beberapa kali, SMA 70 juga ada ketemu Jubilee juga beberapa kali. Mungkin dari teman-teman kapten ini bisa mengomentari lawannya lah, atau mungkin bisa mengungkap sisi positif dari lawannya. Apa sih yang kira-kira yang bagian mana yang kamu respect sama lawan kamu gitu? Paling saya minta itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Good question. Oke, terima kasih rekan dari Meraputih.com. Jadi apakah persiapan sudah 100%? Tentunya ya kita sedang merapikan hal-hal yang dalam artian perapian kecil untuk menuju final besok gitu. Hari ini memang kita sudah mulai aktivitas sebenarnya dalam artian rangkaian final dari World Cup itu dimulai dari hari finalnya besok, tetapi pre-eventnya kita mulai dari sore nanti, ada penukaran tiket dan sebagainya. Secara kesiapan yang utama sudah siap untuk kita terima dalam artian nanti sore jam 4 kita ada penerima tukar tiket dan sebagainya, itu kita sudah siapkan, sudah aman. Dan mungkin yang minor-minor dalam artian perapian atau kecil-kecil yang sudah kita lakukan adalah satu misalnya tadi lanjut perapian hal kecil berapa booth, ataupun di dalam adalah nanti malam kita ada SGR ready bersih sebelum besok dimulai. Nah, kita biasanya adalah ada opening sequence atau pre-opening sequence. Itu kita biasanya ada sesuatu yang kita berikan kepada final. Nah, di final ini seperti apa bisa kita tentukan dan nanti malam dalam persiapan terakhirnya. Gitu Mas. Ya, boleh geser ke pemain. Tadi sisi positif lawan kalian. Dari aku, pertama juga aku masih mengucap syukur juga, alhamdulillah masih bisa main ke final. Dan hal yang aku respect dari tim Jubil tuh, mau di dalam lapangan atau di luar lapangan tuh mereka sportif banget. Dan menurut aku, ya aku sama Tasya juga teman dekat kan. Jadi kayak di dalam lapangan kita lawan, tapi di luar lapangan kita sama-sama lain, kita masih sama-sama bareng kan. Kita masih respect satu sama lain. Jadi menurut aku mau gimana pun nanti hasilnya, kita tetap ya menunjukin tinggi sportif kita selama jangan hilang pertemanannya cuma gara-gara menang atau kalah, karena ini semua juga mana dari segalanya. Kalau tidak aku di sana tuh aku bersyukur banget sama juga sama diri sendiri. Untuk tim lawan aku 10, aku juga respect karena kita di lapangan sportif, dan kita juga sama-sama profesional saat bagi musuh, jadi menang. Gak ada cencengan itu. Aman lah ya, gak ada cencengan kayak gue 3 gitu, gak ada ya. Gak ada. Tasya yang balas aja tadi. Tasya besok balas Tasya. Kayak ada, silakan kayak. Satu hal positif dari Sion menurut aku adalah semangat tentang menyerah Sion di berbagai kondisi, termasuk kemarin kalahannya di Championship Series. Aku tahu pasti very frustrated dan I've been there, dan ya aku sangat mengapresiasi karena itu satu hal yang sangat sulit untuk dihadapi, dan mereka tetap tampil semaksimal mungkin sampai di akhir. Terima kasih Chandra. Terakhir Rio, Jubil gimana?
satu positif dari juga kalau bisa fighting spirit mereka, beneran mereka ngejar bola tuh ibarat kata kalau mau ngejar orang lagi curi barang itu beneran mereka sampai shot clock sampai ini sampai selesai baru mereka udah, kalau enggak itu mereka nggak ada selesai, mereka nggak ada sampai-sampai, mereka fighting spiritnya bagus. Oke, terima kasih Rio, terima kasih Ken, terima kasih Mas, terima kasih Pak Doni. Lanjut untuk sesi tanya jawab kita.